Selamat sore, sahabat Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami berada di kawasan industri Cikarang. Di sini SMK Ananda Mitra Industri berdiri, dan ini SMK yang paling muda di sini. Kita akan lihat kompetensi apa saja yang dikembangkan oleh SMK Ananda Mitra Industri. Oke, ini kita akan lihat bagaimana laboratorium dan bengkel yang dikembangkan oleh SMK Ananda Mitra Industri. Kebetulan nanti kita bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Rakib. Pak Rakib, sambil kita ke labnya, bisa ceritakan sedikit tentang SMK Industri ini? Ya, untuk SMK Ananda Mitra Industri Delta Mas ini kita bangun karena hasil dari testimoni para HRD. Karena lulusan-lulusan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu memiliki etos kerja yang kurang baik. Ya, mereka para HRD mencari tenaga kerja sampai ke Jawa. Akhirnya untuk memberikan kepercayaan pada para HRD, kita bangun SMK ini. Kalau tidak salah ini SMK yang paling muda di Kabupaten Bekasi. Iya. Nah, ada berapa kompetensi yang dikembangkan di sini? Ya, kita untuk 4 tahun terakhir ini kita kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi elektronika industri, kemudian teknik pemesinan, dan yang terakhir teknik kendaraan ringan otomotif. Oke, ada 3 kompetensi yang dikembangkan di SMK Ananda Mitra Industri, dan kita lihat bagaimana lab mereka. Oke. Ya, oke, ini kawasan yang berada di tengah industri, di kawasan tengah kawasan industri ya. Dan sebagian besar di sini industri pemesinan ya. Otomotif, manufaktur di sini. Otomotif, ya. Ya, otomotif, manufaktur di Iya. sini, di kawasan ini. Sehingga ini sangat penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia level menengah. Dan ini sangat penting, kita akan lihat. Oke, ini laboratorium atau bengkel pemesinan yang dimiliki oleh Mitra Ananda. Di sini anak-anak itu dididik, anak-anak kita dididik di sini, dilatih untuk memahami bagaimana proses produksi. Kita lihat di sini ada lab atau bengkel TKR. Kemudian ini pemesinan, ini pemesinan. Di sebelahnya ini TKR, dan ini masih gabung ya? Masih gabung. Masih digabung, masih, karena ini masih muda, penataannya masih sama. Jadi lab ini dipergunakan secara bersama-sama, dan ini terpadu labnya. Kalau di atas ada lab apa, Pak? Ada lab komputer dan elektronika industri. Ya, di sini ada 3 lab, Ya. komputer, elin, dan pemesinan. Ya. Serta satu ada bengkel TKR. Mari kita lihat lebih detail. Ini kita lihat sini dulu, Pak Ropik. Ya. Di kawasan industri ini kan pasti memiliki standar Ya, betul. untuk pengembangan labnya, termasuk bagaimana mengajarkan atau memasukkan komponen kesehatan kerja. Nah, bagaimana K3 ini diajarkan di SMK Mitra Industri? Untuk K3 ini kita mendatangkan praktisi-praktisi dari industri sebagai guru tamu, begitu. Untuk menjelaskan kepada anak-anak, kita undang kepada para praktisi HRD ataupun praktisi yang sudah memiliki sertifikat K3, begitu. Ya, perencanaan ke depan seperti apa, Pak, untuk pengembangan Ananda Mitra Industri ini? Mungkin untuk ke depan guru-guru kita akan kita training K3 yang bersertifikat dari BNSP, begitu. Kemudian juga guru-guru kita akan kita magangkan, bahkan nanti ke depan kita juga akan membuka unit-unit produksi
kedepannya lagi mungkin kita akan menjadi salah satu sekolah yang salah satu di kawasan industri ini sesuai dengan kebutuhan industri. Oke Pak Ropik, ini kan sebagai salah satu SMK mitra, ya, pengembangan kurikulumnya dilakukan seperti apa? Untuk pengembangan kurikulum sendiri, kita ada validasi kurikulum dengan industri sesuai dengan kebutuhan industri. Ada kelas industri seperti kelas Wuling. Wuling sudah membuka kelas industri di sini begitu. Mitra utamanya itu sebenarnya industri apa sih ini Pak di sini? Kalau kita mitra utama industri di sini tidak ada, hampir semua mereka itu adalah sama mitranya begitu. Jadi kita hanya di sini itu istilahnya kita bekerja sama dengan perusahaan apa saja gitu. Oke. Kalau tidak salah di awal pembentukan SMK Ananda ini kan masih di dalam pembinaan SMK Mitra Industri. Iya, betul. Nah, kedepannya seperti apa rencananya itu? Kedepannya mungkin nanti kita tetap sama sistemnya dengan mitra industri, begitu kualitasnya juga sama, begitu dan seterusnya. Oke, satu pertanyaan lagi Pak yang ingin kita tahu, bagaimana konsep belajar magang, pemagangan yang dikembangkan oleh SMK Mitra Ananda ini? Untuk pemagangan, mereka adalah anak-anak yang sudah lulus tetapi belum berusia 18 tahun, masih ada 17 tahun, itu kita magangkan melalui LPK. Begitu. LPK yang ada di Mitra Industri MM 2100. Di MM 2100. Iya. Oke sahabat, ini anak-anak kita ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh MM 2100 karena mitra utama mereka adalah di MM 2100. Dan ke depan kita berharap anak-anak ini akan menjadi tenaga kerja utama, profesional, yang mandiri. Dan ini adalah output dari SMK Ananda Mitra Industri. Kita akan lihat proses pembelajaran yang dilakukan di sini. Mas Wahyu, Iya Pak. matiin nggak Pak? Ini bikin apa? Project Pak. Proyek apa ini? Ini sedang bubut. Bubut. Kata. Oke. Mas Wahyu, Iya Pak. ini kelas berapa Mas Wahyu? Kelas 12 Pak. Kelas 12. Nah ini ke depan apa rencananya setelah lulus dari sini? Rencananya saya akan mengambil kuliah Pak. Kuliah. Kuliah meneruskan di kuliahan. Kuliah. Kemudian selama proses belajar daring ini apa Ya. kesulitannya? Kesulitannya ya itu Pak, kita juga nggak ketemu teman-teman. Jadi suasana sekolah itu kurang Pak. Kurang. Lebih enak itu di sekolah memang. Lebih enak sekolah. Dan juga kita karena jurusan pemesinan itu di rumah kan nggak ada mesin Pak. Jadi harus di sekolah. Harus sekolah. Selama pandemi belajarnya seperti apa? Belajarnya kita melewati aplikasi Zoom. Dan itu kalau untuk materi jurusan itu hanya materi Pak. Jadi nggak ada prakteknya karena jurusan saya jurusan pemesinan. Jurusan pemesinan. Iya, dan Oke. harus ada mesin. Nah, selama belajar daring ya, Iya. untuk praktek-praktek dilakukan berapa kali seminggu? Ketika daring, karena ini sudah PPKM, jadi kita diperbolehkan untuk melakukan PTM ya Pak. Itu ada jadwalnya Pak. Mungkin sebulan itu bisa 2 kali atau sekali Pak, tergantung dari kelasnya dan juga dari HOD-nya Pak, HOD jurusan. Oke, makasih. Jadi ini langsung dengan industri ya, Iya. langsung belajarnya langsung ke pabrik. Betul. Oke, makasih ya, semangat terus ya. Iya Pak. Pak Yuda, ini untuk mengatur jam pembelajaran praktek ini seperti apa selama masa pandemi? Kita selama pandemi ini kita bikin sesuai dengan urutan absen karena kan disesuaikan dengan jumlah alat yang ada. Jadi satu mesin itu kita hanya peruntukan untuk satu siswa. Nah, satu siswa itu kita berikan sekitar satu sesinya itu 3-4 jam. Lalu setelah itu kita sesi itu selesai, kemudian istirahat 2 jam itu untuk dibersihkan.
disemprot disinfektan dan sebagainya. Baru nanti sesi kedua jam 1 siang kita mulai lagi untuk sesi kedua. Jadi sehari itu mungkin cuma dapat 6 orang untuk di bengkel karena disesuaikan dengan jumlah mesin dan ruangan yang terbatas gitu, Pak. Oke, Pak Rakib. Pak Rakib, ini terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh sekolah seperti apa, Pak? Untuk misalnya apakah menerapkan sistem blok atau seperti apa? Ya, kebijakan yang diterapkan sekolah kita menggunakan sistem blok, Pak. Untuk di masa pandemi ini kita menggunakan sistem blok di mana siswa 3 hari praktek, kemudian yang lainnya PJJ, begitu. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah 30% ini dan besok minggu depan akan kita gunakan yang 50%, jadi 50%. Jadi kita bertahap 30%, 50%. Nah, jika nanti sudah memang pandemi sudah beres, itu kita masuk 100%. Jadi kita tetap sistemnya sistem blok. Sistem blok normal itu nanti kita gunakan 2 minggu sekali, begitu. Ini terkait dengan sertifikasi anak-anak. Di kelas berapa mereka disertifikasi? Untuk sertifikasi mereka nanti di kelas 12. Setelah uji kom, kemudian nanti ada LSP P1. Oke, Pak Rakib, ini terkait juga dengan daya serap ke industri. Ini baru sekali meluluskan, Iya. Baru sekali. Nah, dari lulusan kita itu berapa persen yang diserap di industri? Untuk di era pandemi ini, alhamdulillah kita 85%. Adapun yang belum terserap karena memang usianya masih di bawah 18 tahun tadi, begitu. Ada persyaratan khusus yang masuk ke Mitra Ananda? Ada persyaratannya yang penting dari tes yang kita lakukan. Pertama adalah tes fisik, kemudian tes kesehatan, kemudian tes interview. Nah, di akhir apabila di tes kesehatan mereka tidak memiliki kriteria kita, salah satunya adalah tidak buta warna. Nah, kalau mereka buta warna itu tidak bisa masuk ke sini karena itu adalah persyaratan dari perusahaan. Oke, sahabat. Mitra Ananda menetapkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan di sini. Kita akan lihat laboratorium yang lain. Sahabat Tristan, ini bengkel TKRO karena ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di industri. Apa yang dilakukan di sini adalah untuk proses pembuatan dan perakitan kendaraan ringan, Pak Topik. Perencanaan yang dilakukan untuk TKRO ini seperti apa? Ya, sebenarnya TKRO ini adalah jurusan yang baru ya, sebelum daripada yang jurusan yang elektronika industri dan pemesinan. Ini hadir karena memang permintaan dari perusahaan. Perusahaan yang minta jurusan TKRO itu adalah PT SGMW atau Wuling Motor. Akhirnya dengan permintaan tersebut kita hadirkan dan kemudian kita juga menawarkan perusahaan-perusahaan seperti Suzuki, kemudian Mitsubishi dan terakhir adalah Hyundai, begitu. Nah, mungkin nanti ke depannya TKRO ini adalah menjadi jurusan terfavorit. Kenapa terfavorit? Karena di sini ada perusahaan otomotif terbesar, begitu kan? Ada tadi Mitsubishi, ada Suzuki, ada Hyundai dan Wuling, begitu. Nah, ini sudah kita proyeksikan ke depannya ini sebagai mensupport tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan otomotif tersebut. Oke, sahabat Tristan, kita berharap SMK Ananda Mitra Industri ini menjadi mitra utama industri di Indonesia. Dukung terus pengembangan SMK Mitra Industri dan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran di TKRO. Ya, ini proses
pembelajaran praktek yang dilakukan di sini. Oke, ada guru pembimbingnya di sini. Ini proses penyetelan celah platina. Oke, Pak Indra. Pak Indra, ini proses ini biasanya berapa lama waktu yang diberikan untuk anak-anak? Kalau untuk proses penyetelan celah platina ini, untuk kita biasanya memberikan anak maksimal 15 menit Pak untuk menyetel, selama menyetel celah platinanya, karena memang proses menyetel celah platina itu memang harusnya tidak lama, jadi maksimal 15 menit harus sudah selesai penyetelannya. Ya, oke, ini kan kendaraan-kendaraan yang baru, yang lebih modern, sudah hampir semuanya sudah tidak menggunakan platina. Betul. Nah, bagaimana transformasi yang dilakukan pembelajarannya di sini? Oke, jadi memang untuk dasar anak-anak memang kita masih mempelajarkan untuk yang mobil-mobil konvensional Pak. Namun kita juga tetap jadi dasarnya dari konvensional, karena memang di Indonesia masih banyak sekali Pak mobil-mobil konvensional yang masih beredar, masih banyak orang yang punya. Untuk itu anak-anak juga harus tahu gimana cara merawat kendaraan yang konvensional untuk karburator. Selain itu juga kita juga setelah mereka menguasai yang konvensional, kita akan lanjut ke untuk yang EV atau yang injeksi seperti itu. Jadi memang awalnya dari konvensional dulu, nanti baru masuk ke yang elektronik. Sahabat Tristan, ini adalah proses awal yang dilakukan di SMK Ananda Mitra. Karena seluruh proses pembelajaran pemesinan dilakukan secara bertahap. Mereka dikenalkan dengan kendaraan-kendaraan konvensional, dengan teknologi yang konvensional, kemudian berinovasi hingga pada teknologi mutakhir. Kita akan lihat nanti bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan secara detail di SMK Ananda Mitra Industri. Kita lihat yang lain. Ya, ini adik-adik sedang belajar tentang bagaimana melakukan penyetelan di celah katup mesin. Mas siapa tadi? Mas Mahendra. Mas Mahendra, selama belajar di TKRO selama pandemik ini, kendala apa yang dihadapi? Ya ketinggalan sih Pak, ketinggalan pelajaran. Karena di rumah terus sih Pak, jarang praktek. Jadi ini semua teman-teman buru-buru ngejar pelajaran Pak. Ya, mengejar ketertinggalannya seperti apa ini caranya? Ya saling ini aja Pak. Kalau misalnya kita bingung, mencari revisi dari Google untuk mengerjakan ini Pak. Selama masa pandemik pembelajaran yang dilakukan melalui Google Meet atau apa? Melalui Edmodo Pak. Apa? Edmodo. Oh, Edmundo. Iya. Oh. Pemahaman materi pembelajaran melalui daring itu berapa persen? Kebanyakan sih kayaknya 50% lah Pak. 50%. Oke, Mas Mahendra, apa yang diharapkan dari pembelajaran yang diselenggarakan? Ya semoga bisa kayak gini terus Pak, sampai nanti. Bisa tatap muka kembali? Iya. Kalau selama daring ini ada bantuan dari mana saja? Bantuan dari sekolah Pak. Dari sekolah? Ini dapat data. Oh, pakai data dari Iya. sekolah. Oh, tapi rata-rata mereka, kalian itu di sekitar sini apa di mana? Iya Pak, ada yang di Cibarusa, di Tegal Danes, di Sukamei juga ada. Kalau Mahendra sendiri dari mana? Saya dari Tegal Danes Pak. Tegal Danes. Oke. Ya, oke. Ya, terus kerja ya. Iya Pak. Terus belajar, jangan patah semangat. Siap. Ya. Oke, sahabat. Kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita masih tetap sama dengan SMK-SMK lain atau siswa-siswi dari SMK-SMK di luar sana, yang di luar kawasan industri. Ya. Karena kendala kuota, kendala internet selalu menjadi persoalan utama. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Pak Putu, ini selama praktek ini kan prosesnya selalu ada SOP. Betul. Nah, SOP-nya seperti apa? Kalau untuk SOP di kami, di sini pasti semua siswa yang praktik itu satu wajib memakai APD. Salah satu yang APD wajib itu yang sudah memang
latih dari sejak kelas 10 itu kita menggunakan yang namanya sepatu safety. Kenapa sepatu safety? Karena memang itu wajib dan dibiasakan untuk di industri kan mereka itu harus menggunakan sepatu safety. Setelah itu ada APD seperti sarung tangan. Ya, kalau saat ini kan ketika kita sedang COVID itu menggunakan masker seperti itu. Jadi semua SOP-nya SOP industri semua? Betul. Dari awal mereka briefing kemudian sampai akhir? Ya, jadi sebelum praktik itu di briefing apa dulu yang akan dipelajari hari ini. Nanti kita praktikan, kita berikan dulu teorinya seperti apa, dan nanti praktik. Setelah praktik baru kita ada evaluasi seperti ini, briefing akhir. Itu setiap berhenti praktek mereka dievaluasi? Betul. Oke, yuk. Ini proses yang dilakukan di SMK Mitra Ananda. Kita lihat di laboratorium Elin. Oke sahabat, ini labnya modern, terpadu. Di bawah ini kita lihat ada 2 kompetensi yang dikembangkan di sini, lab laboratoriumnya. Kita lihat di atas adalah laboratorium Elin atau elektronika industri. Mari kita lihat. Ini adalah laboratorium elektronika industri, ya. Karena ini masih baru, sehingga penataannya masih terpadu, masih belum dibuat secara terpisah. Meskipun di sini sebenarnya harusnya terpisah, tapi karena masa pandemik disederhanakan. Ke depan akan kita lihat bagaimana laboratorium Elin yang mandiri. Pak Rokib, apa rencana SMK Ananda Mitra ini khusus untuk berkaitan dengan laboratorium Elin dan kompetensi Elin yang dikembangkan di sini? Untuk ke depan, untuk laboratorium elektronika industri ini, ke depan nanti kita akan tambah luas lagi, kemudian juga alat-alatnya kita akan lengkapi juga, nanti juga kita akan minta juga sumbangan dari CS perusahaan. Gitu. Kemudian untuk kompetensi ke depan, kita juga punya unit produksi. Kita di sini sudah bisa membuat pneumatik dan hidrolik. Nah, mungkin yang kalau di luaran sana harganya 150 juta sampai 200 juta, kita bisa bikin sendiri dengan 80 juta, lebih menghemat. Oh, hematnya jauh ya, bawah. Apabila nanti bisa didukung dari direktorat, mungkin kita akan kembangkan gitu. Karena selama ini kita pemasaran terkendala gitu, karena harganya memang mahal. Oke sahabat, ini Elin ini sudah menghasilkan produk. Kita berharap produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita di sini menjadi pendukung utama di dalam proses produksi industri di Cikarang dan sekitarnya. Kita akan lihat nanti bagaimana produksi yang dilakukan oleh anak-anak kita dan bagaimana produk dan spesifikasi yang dikembangkan. Kita lihat. Bu Kristi, ini PLC? PLC-nya pakai HMI, Pak. Oh, ini pakai HMI? Iya, jadi udah standar industri, Pak. Oke, Bu Elsie bisa jelaskan sedikit ini apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Oke, ini demo pakai PLC Omron, Pak. Biasanya kontrol industri kan pakai PLC. Yang ini, Pak, PLC-nya. Kemudian kalau di industri ada interface-nya, Pak. Nah, interface-nya itu HMI, Pak, namanya, Pak. Jadi kita bisa lihat proses produksinya di sini, Pak. Misalnya di sini ada mesin yang nyala nomor berapa. Kemudian mesin yang masalah nomor berapa, kayak gitu, Pak. Oh, ini termasuk apa namanya semacam kontrolnya di sini ya? Iya, betul. Kontrol untuk otomasi, Pak. Oke. Nah, ini anak-anak kita ini berapa lama mendapatkan jam praktek dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu biasanya sih 4 atau 5 kali praktek, Pak. 4 atau 5 kali praktek? Iya. Selama masa pandemik apa anak-anak kita diatur seperti apa? Ya, bergiliran, Pak. Iya. Tatap mukanya bergiliran. Oke. Gitu, Pak.
Pak Yusuf ya. Iya, Pak. Pak Yusuf ini sedang apa Pak Yusuf? Sedang ini Pak lagi belajar terkait dengan dasar pemrograman. Jadi sebelum Oh ini dasar pemrograman. Iya, Oke. sebelum dasar pemrograman, anak-anak kami belajar dulu gerbang logika, Pak. Gerbang logika di sini lagi belajar bagaimana aplikatif. Karena lebih ringkas, akhirnya kami menggunakan trainer, Pak. Oh trainer. Nah, Ini anak-anak ini kelas berapa? kelas 10 juga, Pak. Oh kelas 10. Ah. Nah di kelas 10 ini mereka diajari logika atau gerbang Ya, logika. gerbang logika, dasar gerbang logika. Seperti itu, Pak. Ya, oke sahabat. Jadi Elin ini di awal pembelajaran itu, khususnya di kelas 10 diberikan pembelajaran gerbang logika. Gerbang logika ini penting sebagai landasan mereka untuk memahami bagaimana proses elektronika industri. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar pengembangan produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita ke depan. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Bu Garnis, ini di kelas 10 ini anak-anak ini diberikan materi apa? Untuk apa? Baik, untuk hari ini anak-anak di kelas 10 jurusan Teknik Pemesinan sedang belajar mengenai macam-macam proyeksi. Jadi di pembelajaran kejuruan, selain mereka ada praktik ya Pak ya, kita ada juga teori. Nah, kalau teori di sini itu kita bagaimana mengkonversikan teori yang diajarkan oleh guru produktifnya di dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, khususnya di komputerisasi. Jadi mereka harus paham bagaimana cara menggambar ini, contohnya ada gambar-gambar proyeksi ya Pak ya. Ini mereka harus tahu teorinya seperti apa, bagaimana cara menggambarnya. Jadi anak-anak harus paham seperti itu. Biasanya berapa lama mereka belajar? Atau sampai kelas berapa? Oke, kalau untuk di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ini kita sesuaikan dengan kebutuhan industri Pak. Jadi industri itu kira-kira butuhnya sampai kapan, kita sesuaikan saja begitu. Oke, sahabat, di sini pembelajaran dasar yang dilakukan untuk memahami seluruh proses produksi di industri. Bu Garnis, untuk praktek industri biasanya di kelas berapa diberikan? Oke, untuk praktek industri kita di kelas 11 Pak. Kelas 11? Kelas 11 ada praktek industri, jadi di industri khususnya yang persiapan PKL ya Pak ya, PKL biasanya butuhnya apa? Misalkan di pembelajaran SolidWorks atau AutoCAD, seperti itu kita harus perdalam seperti itu di sini, karena kan mereka mau nggak mau harus bisa drafter ya Pak ya, drafter harus membutuhkan komputer dan kita di sini menyediakan komputer untuk masing-masing siswa. Untuk lab di sini kita kurang lebih ada 32 Pak, ada 32 komputer di sini dan insya Allah bisa mengakomodir siswa seperti itu. Sahabat Tristan, tidak banyak SMK yang berdiri di bawah naungan industri. SMK Ananda Mitra Industri ini salah satu SMK yang didukung penuh oleh industri. Nah, kawan-kawan industri, dunia usaha, kami mengundang kawan-kawan untuk berkontribusi lebih besar di dalam pengembangan sumber daya manusia melalui SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Sahabat, tidak ada industri yang berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia berkontribusi besar di dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional, disiplin, berkarakter, dan inovatif. Salah satunya adalah SMK Ananda Mitra Industri yang berdiri di tengah kawasan industri Cikarang. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami selanjutnya, subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.